kreatif tapi nggak sukses, mungkin mindset lu yang salah. Gua kasih tahu sebuah fakta yang pahit banget. Di era sekarang, kreatif doang ternyata nggak cukup bikin lu sukses. Lu mungkin bisa punya ide sekeren apapun, tapi kalau mindset lu salah, ya lu bakal kalah sama yang lebih biasa aja, tapi eksekusinya jalan. Ayo kita bahas mindset buat jadi creative entrepreneur yang benar. Let's go. Di video ini gue bakal bahas 5 mindset shift yang bisa bikin kreativitas lu beneran jadi cuan, bukan sekedar ide di kepala. Ini bukan teori doang, karena semua creative entrepreneur yang sukses punya benang merah yang sama. Kalau lu pengen naik level dari sekedar kreatif jadi entrepreneur yang cuan, pasti lu nonton sampai habis. Mindset yang pertama, pada dasarnya kreativitas itu bukan gift, tapi skill yang dilatih. Banyak orang mikir kalau kreativitas itu bawaan lahir. Dia emang berbakat. Gua kayaknya nggak sekreatif itu deh. Salah besar. Kreativitas itu kayak otot. Jadi semakin sering lu latih, itu semakin kuat. Kalau lu nunggu ide brilian datang sendiri, ya selamanya lu bakal stuck. Nggak akan datang-datang untuk kreativitas. Ini cara melatih kreativitas setiap hari. Jadi yang pertama, tulis 10 ide baru setiap hari. Gak peduli itu seaneh apa, yang penting tulis aja dulu. Yang kedua, konsumsi konten dari berbagai industri. Jangan cuma dari bidang lu aja. Yang ketiga, paksa diri lu buat eksekusi, bukan cuma mikirin ide. Kadang-kadang ini yang selalu bikin stuck, gak berani eksekusi. Orang kreatif yang sukses itu bukan yang punya ide paling unik, tapi yang paling sering gagal karena dia berani eksekusi, belajar dari kesalahan dan memperbaiki diri. Mindset yang kedua, sebenarnya bukan yang paling jago yang sukses, tapi yang paling konsisten. Ini yang paling berat sebenarnya. Banyak orang kreatif gampang bosen, mulai satu project terus ganti lagi. Padahal sukses itu butuh konsistensi. Banyak YouTuber atau content creator yang awalnya biasa aja, tapi karena mereka terus ngepost dan improve, akhirnya mereka bisa sukses. Cara latih konsistensinya gimana? Jadi yang pertama, buat jadwal tetap untuk memproduksi karya lo. Contoh, posting tiap minggu sekali, setiap minggu 2 kali, dan lain-lain. Yang kedua, jangan ngejudge karya lo sendiri terlalu keras. Yang penting jalan aja dulu, mulai aja dulu. Yang ketiga, punya sistem, bukan cuma ngandelin mood. Emang gue pada akhirnya juga beberapa kali naik turun gitu ya untuk bikin konten. Tapi ketika lo udah punya jadwal yang jelas, itu akan ngerubah semua. Yang ketiga, berani ambil resiko, bukan cuma main aman. Kalau lu cuma ngelakuin hal yang udah pernah lu lakuin, ya hasilnya bakal sama. Growth itu datang dari keberanian buat nyoba hal-hal baru. Contohnya gini, lu nggak akan tahu apakah lu bisa jualan produk digital kalau lu nggak pernah nyoba. Banyak bisnis kreatif sukses dimulai dari coba-coba, yang akhirnya nemu pola yang works. So, jangan diem di zona nyaman. Mulai eksekusi dari sekarang. Yang keempat, duit itu hasil dari value, bukan cuma karena bakat. Gue sering dengar orang bilang, gue kreatif, tapi kok nggak ada yang mau bayar skill gue ya? Pertanyaannya, apakah lu udah ngasih value yang beneran orang butuh atau enggak? Solusinya gini, jangan cuma fokus bikin apa yang lu suka, tapi coba dengerin apa yang orang butuhin. Misalkan lu suka desain, jangan cuma bikin karya buat diri lu sendiri, tapi lihat apa yang bisnis atau brand butuhin. Gue dulu pernah punya pabrik sepatu lukis. Kalau sepatu lukis itu custom, pokoknya dilukis sesuai dengan keinginan dari klien. Tapi pernah ada customer yang benar-benar komplain karena warnanya nggak sesuai sama apa yang dia mau. Terus gue sampai bertanya-tanya gitu, kenapa bisa kejadian kayak gini? Begitu gue tanya sama seniman lukisnya, katanya dia pemilihan warna yang diminta sama kliennya itu nabrak, nggak sesuai dengan kaidah perpaduan warna. Terus gue bilang, tapi kalau seandainya lu bikin yang nggak sesuai dengan kemauan dari klien, maka sepatunya nggak akan dibayar. Kalau dia nggak bayar, berarti kita nggak dapat pemasukan. Nah itu yang gue maksud, lu bukan cuma bakat, tapi lu harus dengar kebutuhan dari klien. Yang kelima, sukses itu soal koneksi, bukan cuma skill yang presisi. Lu bisa jago banget gitu ya, tapi kalau lu nggak kenal orang yang tepat, kesempatan nggak bakal datang. Jadi network is network. Cara bangun jaringan gimana? Jadi gabung komunitas, cari event, dijamin ini akan ngebuka wawasan. Nah, sering DM atau engage sama orang di industri ini.
Yang ketiga, kolaborasi dengan orang lain biar exposure-nya makin lama makin kuat. Dan 5 mindset tadi, mana yang paling relate sama lo? Komen di bawah. Jangan lupa like and subscribe. See you in the next video.